Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi'i burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa tadinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kita pada malam hari ini, sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman untuk selalu bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang diberikan kepada Allah. Menerima apapun keputusan dari Allah, ini adalah tanda syukur kepada kita, tanda syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiga ucapan dalam hati kita ketika kita mendengar Rasulullah. Guru saya pernah berpesan, apabila kamu mendengar nama agung baginda Rasulullah, maka dalam hati berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku rindu kepada Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita mendengarkan nama Rasulullah, yang kedua berdoa dalam hati, ya Allah, akui, jadikanlah Nabi Muhammad mau mengakui aku sebagai umatnya ketika didengar membaca Rasulullah. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad mensyafaati kami semua. Tiga doa itu pesan dari guru saya ketika kita mendengar nama besar Sayyiduna Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Karena kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita berharap mati kelak sebagai diakui sebagai umat Nabi kita Maulana Muhammad. Laulaka man khalaqtul aflah. Allah tidak akan pernah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari dan seisinya alam semesta ini, surga, neraka, bidadari dan lain-lain. Tidak akan pernah Allah ciptakan karena tidak adanya nur Nabi Muhammad. Tapi berhubung ada nur Nabi Muhammad SAW, maka semua ini ada, diciptakan lautan, daratan, semuanya ada. Karena apa? Adanya Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Ini adalah kunci buat kita semua. Kunci dunia dan juga kunci akhirat. Anda ingin sukses, maka harus dekat dengan Nabi Muhammad. Anda ingin bahagia, maka harus dekat dengan Nabi Muhammad. Itu di dunia pasti akan mendapatkan hadiah, lebih-lebih nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan berkumpul kelak abadi kekal di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Baik saudaraku, langsung saja malam hari ini kami bersama sebagian santri dan juga warga di sini, kita mendapatkan curhatan, keluhan dari Pak Lurah. Ya, di sini dengan Pak Lurah. Pak Lurah siapa namanya, Pak? Pak Ismaji. Pak Ismaji. Ini bersama warga ini. Ini beliau tadi sempat cerita sedikit sahabat ya. Beliau ini mau mendatangi dan menegur salah satu takmir masjid yang berada di kampung sini, termasuk tokoh dan pemuka agama di kampung sini. Cuman beliau ini takut. Kenapa kok beliau takut? Ya, kata beliau, versi beliau cerita ini, Pak takmir ini mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Karena diduga, ini diduga ya, tanda kutip diduga, beliau telah apa namanya, ceritanya gimana Beb tadi Beb? Dia ceritanya itu mengenai uang kota amal, kota amal masjid, Korupsi korupsi, gitu ya? Korupsi kota amal. Korupsi. Ya, warga gak ada yang berani nih? Warga gak ada yang berani. Takut. Karena mungkin ada apa ini Pak Lurah. Iya mas monggo ya, ini berarti Pak Lurah ini takut ngomong kayak dia. Iya gimana Pak Mas? Kenapa Pak Lurah kok takut? Ya karena tugas takmirnya punya ilmu hitam gitu. Oh, hitam. Kok Anda tahu kalau dia mempunyai ilmu hitam? Karena banyak warga sini ada yang ngomongin dia, kejelekan dia, besoknya kalau nggak sakit meninggal gitu. Wah, betul tuh Pak Lurah. Betul. Tadi warga sini ketika ada yang membicarakan keburukan dia itu pasti langsung meninggal. Ekstrim banget ini Zat. Ngeri. Ada ya takmir yang kayak gitu mungkin ya, banyak ya. Hanya sekarang zaman suka edan. Memang dengan uang apapun dilakukan ya. Apapun dilakukan kalau udah itu. Terus gimana ceritanya? Gimana terus ceritanya? Ini rencananya sampean ngundang saya ini gimana Pak Lurah? Ini kan bukan wilayah saya soalnya Pak.
Ya untuk menyelesaikan itu. Minta tolong untuk tim ini, soalnya kan dia juga punya ilmu hitam gitu. Yakin ya punya ilmu hitam ya? Warga sini nggak ada yang berani gitu. Tapi Gus, Pak Lurahnya kok kayaknya ketakutan. Takut tuh. Nah, kan? Lah jenengan ini dipimpin oleh dipilih oleh rakyat. Kenapa harus takut, Pak? Enggak tahu. Nomor itu juga cegu gitu. Iya. Ya saya suka sama Mas ini Gus, pemuda sini memang. Memang pemuda itu makanya Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda untuk menguasai dunia. Memang pemuda ini berani insya Allah. Luar biasa. Harusnya Anda itu jadi pemimpin ini kan Pak Lurah. Jiwa komando. Iya. Sudah berapa Gimana lama ini Pak Jadi Lurah? Pak Lurah sudah berapa lama? 3 tahun nih. Iya, gimana ya dimusyawarahkan sebelum kita berangkat bareng-bareng rame-rame ini. Gimana, Beb? Mas ini saya sama pemuda nih. Biasa pemuda itu kan paling apa namanya membara tuh soal masalah demokrasi itu ya. Ini kira-kira mau kita buat apa nih? Contohnya. Harapan Mas lah untuk kami. Bikin kapok aja terus juga sadar atas perbuatannya gitu. Ini udah kumpulkan pemuda sini ya. Ini muka udah sangar-sangar ya. Jadi Pak nggak usah takut. Pemuda sini udah siap standby. Oh iya. Udah 45 siap tempur, siap mati. Ya, Bapak lurahnya gimana? Tapi Bapak takut kenapa? Karena takut dibilangnya punya ilmu hitam atau gimana? Iya, takut Mungkin karena itu, mungkin tidak punya kuasa untuk melawan ya. Karena si Takmir punya ilmu hitam ya, harusnya ya lawannya harus yang seimbang gitu. Mana saya sanksi ya Bapak? Nanti jilat nih. Kita tak akan tidak ya. Sanksi saya ini. Tapi saya salut sama pemuda sini, Salut menggebu-gebu komando. untuk meluruskan yang salah ya. Jiwa komando. Gimana Habib? Menurut Habib ini gimana ini? Ya, lebih baik kita lihat aja dulu. Ya. Gimana Pak Lurah? Siap. Siap kok, tapi kok kelihatannya lemes banget siapnya ini. Siap yang tegan. Antara takut dan lemes. Iya nih, gimana Pak Lurah? Ini harus Pak Lurah, ingat pesan saya ya. Pak Lurah harus ini tanggung jawabnya Pak Lurah. Iya. Ya. Kalau Pak Lurah melihat kemungkaran yang ada di sini, Pak Lurah harus bersuara. Iya, Ya, iya. jangan diam. Iya. Ya, ini udah lama kan? Lama. Iya. Iya Pak, Karena ini tanggung jawab Pak Lurah sebagai kepala Kampung ini. kepala kampung sini. Ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian dimaksud oleh Bang Radit ini ketika ada kemungkaran di depan mata sebagai pemimpin Roisul Korea di sini, Anda harus tegas. Ketika ada kemungkaran dan kezoliman di tempat mata, nggak boleh diam kayak gitu, Pak. Iya. Itu yang disampaikan oleh Bang Radit. Iya. Jangan pandang dia sebelah mata pakaian seperti ini. Raganya memang dia lupa dengan dirinya. Iya. Tapi sejatinya batinnya dia ingat pada sang penciptanya. Itu Pak. Ya gimana nih warga? Pemuda-pemuda itu terutama. Kalau pemuda-pemudanya kompak, pemuda-pemudanya semangat, maka kita pun juga semangat. Mana siap nggak? Siap. Bagus mau pilih kalian lah, udah selesai kalian. Sudah, ayo ke rumahnya takmir masjid aja. Gimana Bu? Ke rumahnya takmir masjid aja. Memang hebat nih. The power of mak-mak ini cuma satu kan. Yang lainnya mana Mak? Yang lainnya aku cuma Anda saja yang berani. Yang lainnya mana? Takut ya Bang ya. Ya udah, ayo kita Ya udah, berselawat dulu kita bareng-bareng. jangan lupa itu. Berdoa dulu Pak ya. Berdoa dulu mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah ya. Sallallahu alaihi Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani Sallallahu alaihi Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat Rahmani
المصطفى يا صفوة الرحمن. Ayo bareng-bareng bismillah. Bareng. Mana ditunjukkan rumahnya mak-mak ini depan sendiri, hebat ini mak-mak ini. Mak-mak. Ayo men. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut Pak Lurah. Harus berani. Mati di tangan Allah. Tangan tak. Emak-emaknya di depan dulu. Berani kalah sama emak-emak Pak Lurah ini gimana? Madu. Mama sudah minum madu, Bang? Iya, makanya dia berani. Ayo pemuda-pemuda di depan ya. Keluar. Itu keluar. Ayo. Siapa ini? Assalamualaikum. Ayo Ayo Pak Lurah, ngomong Pak Lurah, diam saja Pak Lurah. Nggak usah takut, Pak Lurah, nggak usah takut. Jangan takut. Ini warga. Ada laporan dari warga masalah uang Masjid. masjid. Rame-rame nih. Ya, Nah, ini belum undang kita untuk sampean gitu. Masuk aja, masuk. Nggak cukup, nggak muat, keluar aja, nggak muat. ya ada. Di luar aja nggak apa-apa. Di luar aja nggak apa-apa. Di luar aja, sini. Ayo. Pak, mana Pak Takmirnya ini? Ini banyak orang, banyak warga ini soalnya. Banyak pemuda-pemuda ini. Warga dulu lah. Ada apa ini, Pak? Ayo mana Pak Lurahnya mana? Lurah. Ayo Pak Lurah, kita ini membantu sampean Pak Lurah. Sampean ngundang saya ke sini. Ya. Iya enggak? Terus gimana ini? Gimana terus? Mohon maaf Pak Takmir. Ya, ada apa nih? Kita dari Malang juga. Ini datang ke sini itu silaturahim ke Pak Takmir karena banyak berita-berita sumbang tentang takmir masjid. Ini kan saru didengar. Apalagi panutan agama, memangku masjid. Kalau ada berita-berita saru, kita sebagai umat muslim ini harus tabayun dulu, tidak langsung main geruduk-geruduk enggak. Makanya kita tabayun apakah benar yang diisukan oleh warga sekitar. Mana pemuda-pemuda tadi? Apa? Gimana ceritanya? Ayo tanya, bantu menjembatani kita. Nyambung. Gimana? Ya Pak, akuin aja Pak untuk teman mengambil uang masjid itu. Utama kota amal ya. Ya, Mas, kata amal ya. Ini kok ada kamera-kamera. Nggak perlu ini kamera-kamera nih. Matikan. Saya laporan polisi nanti ya. Kami takut ke sini masjid. Intinya apa? Ngomongnya pelan-pelan dulu. Ada apa ini? Ada apa? Mas ini pemuda juga jelaskan. Coba jelas. Ada paham ini. Jelaskan. Udah. Iya Pak. Akuin aja biar semua lekas kelar gitu Pak. Apa buktinya? Buktinya apa ini? Kok nuduh-nuduh ini? Ya, udah banyak warga yang tahu semua ini. Ini dimatikan dulu ini. Ini laporkan ada ini. Udah. Kamu kan banyak orang kamu ini. Kok rugiin aja. Ini saya laporkan polisi nanti ini. Kami itu sudah melakukan korupsi. Bilang aja ngaku aja, Pak. Apakah benar Pak yang disampaikan oleh warga itu? Buktinya apa buktinya? Ya nggak tahu nih warga-warga gimana. Anda bisa membuktikan nggak? Kalau nggak bisa membuktikan jadinya fitnah nanti. Bohong itu, Pak. Bohong. Ibu siapa istrinya? Ya, saya istrinya. Bohong yang disampaikan warga. Ya, karena nggak ada bukti. Nggak ada bukti di sini. Gimana? Gimana warga? Nggak ada. Sama itu. Iya, kamu itu Nggak ada merugikan. bukti. Nggak ada bukti. Kalian nggak bisa menuduh saya seperti ini. Nggak bisa menuduh kita berdua seperti ini. Nggak bisa. Nggak ada bukti di sini. Jadi Pak Lurah harus bisa membuktikan bersama warga. Intinya beliau berdua ini minta bukti. Kalau betul-betul memakan uang masjid, kalian harus bisa membuktikan dong. Nah gitu. Nah itu satu Bu. Yang kedua, setiap ada orang yang mau membongkar itu semua dan mau membuktikan, mereka sakit bahkan meninggal. Apakah benar?
Kata siapa itu? Kata siapa? Ayo ngomong pemuda-pemuda jangan diem. Dirugikan ngomong. Harus bersuara, jangan takut. Tahu dirugikan ngomong diem aja. Nyesel kan di ujung nanti. Ngomong aja. Ada kemarin salah satu warga kita di sini ada satu Ibu Iis. Malah Iis. sering menolong warga di sekitar sini malahan. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Kamu muda ngomong, kamu katanya merasa dibantu. Dibantu gimana? Ada nggak Itu kemarin dibantu? Ibu Iis itu habis membicarakan Pak Takmir ini besoknya langsung sakit. Mungkin itu sudah takdirnya sakit. Nah, mungkin masa keadaannya nggak ada apa kata warga sakit setiap gitu. apapun yang bertindak kepada Anda besoknya sakit. Buktinya apa itu buktinya? Memang nggak ada bukti. Nggak tahu ini warga bagaimana. Ada salah satu Mana warga aja Pak, kemarin. maling aku Pak. Nah itu Bui penuh ya. Ada bui penuh. Bui penuh katanya. Mana nih Pak? Kamu seharusnya tuh menolong, membantu warga, malah buat rugi warga. Sering saya menolong warga. Menolong sini. apa? Sudah ngaku aja. Ini bukan orang-orang warga sini. Ini bukan gimana? Bukan apa? Coba tanya warga kali lainnya. Dukun pijet apa? Cuman Yang Anda jawab, Anda ini tamir apa penyembuhan Ini semua penyakit? bohong. Ini semua bohong. Bohong kalian, nggak ada bukti apa-apa di sini, nggak ada bukti. Ya salah satu buktinya itu laporan, Bu. warga sudah banyak melaporkan, sudah keluar. Bertahun-tahun kayak gini terus saja. Pemuda bilang bertahun-tahun. Ayo, gimana ini? Buktinya apa ini buktinya? Dulu waktu dipilih bilangnya saya akan membantu, Tiba udah dipilih, kok malah merugikan. Kalian pemuda harus ngomong, kalian merasa dirugikan. Membantu. Bantu apa? Coba tanya Banyak warga-warga sekian ini. yang masjid memang nyumbang tapi nggak ada uangnya. Katanya untuk minta apa? Bantuan untuk ngaji anak-anak Iya. katanya. Nggak ada Masjid uangnya. nggak ada uangnya sama sekali buat apa? Buktinya mana? Ada buktinya, bukan saya pakai. Intinya saya nggak make, sama suami saya nggak make. Intinya seperti itu, nggak ada Tapi kita make, keluarga nggak ada. bilang semua rata-rata kayak gitu. Jadi yang habis ke rumahnya beliau Terus terus buktinya apa berdebat kalian? sakit gitu. Buktinya apa? Buktinya gini, uangnya kemana, ada catatan keluar masuknya uang itu. Berarti nggak pernah kasih catatan, Mas. Nggak pernah. Pembukuan nggak transparan berarti. Nggak ada. Apakah benar, Bu? Tidak ada sama sekali Pak. Nggak ada pembukuan. Bohong itu, bohong. Transparan. Nggak ada buktinya memang. Nggak ada buktinya. Apa Enggak, paling buktinya? nggak kan biasanya masjid-masjid yang kami tahu itu ada laporan, Pak. Ada laporan. Ada laporan, ada catatan. Pembukuan Tapi selama ini kata warga nggak pernah ada pembukuan, nggak transparan. gitu. Kalau nggak hilang ya ada bukunya ada. Gimana Pak Lurah? Pak Lurah jangan diam aja. Bicara. Bicara Pak Lurah. Bohong itu. Pak Lurah, kalau sampai kok diem saja, apa? Kenapa? Kok diem aja? Ya suruh ngaku saja. Nah, iya sudah ngaku gimana? kepala desa. Dengar Pak Lurah. Jangan kamu nanti terlalu dekat sama dia, nyesel kamu nanti. Bohong itu, bohong. Nggak ada bukti ini kalau. Nggak, Bu, nggak. Nggak ada bukti, kalian semua nggak ada bukti menuduh seperti ini. Ini wes untuk warga minta pembukuan, ada nggak sekarang? Minta pembukaannya aja Pak kalau nggak hilang. Ada nanti ada. Mana bukannya? Coba lihat, mumpung di sini. Belum ada kalau sekarang nanti Loh, ada. kan itu bunganya. sudah kelihatan bohongnya itu. Sini Pak, coba. Gak usah takut dipukul, saya pukul gantian. Enggak, Pak Lurah ini kita terlalu dekat sama dia. Makanya bahaya deket-deket gitu. Udah tahu orang seperti ini. Jangan aku Merugikan tidak orang jaga lain Pak, gini kok santai dideketin. Pak. Pak Lurah Banyak gimana? dirugikan sama dia nih. Ngomong Mas, ini Mas. Ngomong ngotot ini aja keluhannya, udah gak masalah. Pemuda itu harus jiwa 45. Ngomongin mau diomongin. Nggak usah takut. Saya yang backing di depan. Sama-sama pemuda kita di sini. Ngomong. Apa yang dirugikan? Udah ngomong. Ya itu Pak. Kok marah-marah apa? Kalau ke masjid kok ada bilang orang uang kok hilang semua di masjid Kota Amal. Hilang uang. Takut, dekengnya pusat. Nggak ada ini, nggak ada. Nggak ada Sama-sama buktinya. pemuda ini. kita. Bohong. Ini semua bohong. Nggak ada punya bukti nih. Mana buktinya? Mana gini buktinya? Pak, gini Pak. Buktinya Nggak mana? ada urusan. Kalian pergi Bentar, saja dari saya sini ini ya. remas ya. Saya ini remas. Di kampung saya remas. Setahu saya masjid itu ada pembukuannya. Tiap hari Jumat masjid itu dilaporkan sama muda-muda nggak ada. Harusnya takmir itu pembukaan jelas. Uang kemana, keluarnya kemana, pemasukan kemana gitu. Gimana? Nggak jelas Udah laporannya. ngaku nggak aja ada. Pak. Itu kan sudah hak saya. Kan? Ngaku aja Kamu sudah. orang mana ikut-ikut ini? Aku orang Medan, kenapa kau? Masjid bukan hak sampean. Masjid itu hanya Allah, hanya semuanya. Pak Lurah penakut. Enam kemas di sini.
Duh, makanya itu. Saya ini remas di kampung saya. Saya tahu pembukuannya remas itu gimana. Kau, Gitu. Teo, kau. Masjid itu bukan milik Anda. Milik enggak betul. Intinya Kamu ini bukan urusan kamu. bukan urusan kalian semua ini, bukan urusan kalian Ini semua. urusan saya. kalian pergi saja. Udah kamu diam Apa aja. kau? Kau Mungkin orang diam tua. kamu. Kau nggak jadi panutan kau. Kamu diam aja. Merugikan orang kau. Apa kau? Udah diam aja. Apa kau? Anda ini sebagai pengurus tapi keras gini gimana? Mana adab Anda? Udah. Takmir kok nggak tahu Orang mana itu? aja kok tamal hilang sendiri, Pak. Ya otaknya ada di situ. Otak pakai dengkul kayak gitu. Kok kau merugikan kau? Pak Lurah nggak usah deket-deket sama dia, bahaya. Udah jangan ngapa kamu. Jangan provokator kamu. Provokator apa? Ngomongin jelas Diam aja kamu. Kamu orang mana? Orang Medan, kenapa kau? Kenapa? Bukan orang sini. Bapak Tamir. Iya. Ngerti agama? Ya, ngerti loh. Ngerti sopan santun? Ngerti. Mana ini sekarang kau bentak-bentakan ini? Kamu punya sopan santun, bentar-bentar terus. Saya bukannya bapak yang dari awal ini bapak masalahnya. Kamu orang Bentak-bentakan mana? teman saya ini. Ikut-ikut juga kamu. Tadi kan udah baik. Orang ini, saya mewakili pemuda di sini. Cuma minta buku tadi itu aja laporan itu aja selesai. Kalian semua datang rame-rame, langsung ke sini bentak-bentak kami. Yang bentak awal kan nggak ada bentak kan? Bicara baik-baik bisa. Semenjak awal mencurigakan ibu yang terhormat. Pertama kami baik. Tapi kenapa ditanya ketika buku laporan itu enggak ada? Sudah, kamu jangan ikut, pergi ya, pergi. Ayo pergi kamu. Kamu orang mana? Pergi aja kamu. Aja kalau salah diam. Aku anak Medan bang, kenapa kau? Pergi aja kamu, nggak punya urusan di sini. Kenapa rupanya? Pergi aja. Mereka mau laporan. Kamu orang mana? Pak Lurah bicara, jangan diem aja, yang tegas gitu loh. Kau nggak usah mau dekat sama dia Pak Lurah. Maaf ya. Takut apa? Takut apa? Pergi. Kok bahaya kalau dekat sama dia. Lurah klemak-klemak. Kau waktu dipilih di awal, kau seharusnya menolong warga. Tahu kamu pilihan awal. Kamu kan nggak tahu kan? Pak Lurah ini, Kau kan tuh. Pak Lurah takut apa? Udah pergi. Takut apa, Pak? Pergi. Bentar, Pergi. sebentar. Jangan coel-coel teman saya. Udah diam. Pak Lurah bicara, yang tegas. Karena punya ilmu hitam. Ilmu hitam. Iya. Jelas ilmu hitam. Betul. Nah, itu. Nggak ada bukti, nggak ada Apa bukti. kok ilmu hitam itu nggak ada bukti. Kau Sudah, kalian pergi. Udah pergi. Udah pergi semua pergi. Enggak, jangan senggol. Pergi aja. Kita akan lanjutin. Bentar. Ada buktinya. Lanjutkan kata-kata Anda. Kalau Bapak punya ilmu hitam. Lanjutkan. Apa buktinya? Buktinya apa ini? Buktinya apa? Nggak ada kalian. Apa buktinya? Banyak warga yang udah sakit ini. Loh, itu sakit kan Gak udah mungkin. dari sananya. Periksa medis katanya gak ada penyakitnya. Kan itu mustahil itu. Terus kalau saya yang berbuat, apa buktinya? Ya udah gini Ayo, Pak. udah kamu jangan ikut-ikutan, diem aja kamu. Bapak jangan senggol aja. Senggol Jangan kok. sabar. Senggol aku. Kok senggol aku? Kamu Kok senggol aku? Sabar dulu Pak. Jangan main cowal-cowal aja. Rata semua sama aku, tahu kau. Kamu yang nyolot terus. Emang kayak gini bahasaku. Kenapa kau kayak gitu? Kau gua keringat tuh dihargai kau. Udah, kamu gak ikut-ikut, gak Jangan perlu cowal-cowal terus. Pak Lurah tolong bicara tadi. Ayo bicara Pak. Tadi Jangan bicara diam aja. tentang ilmu hitam gimana ini? Korban apa ada? Pak Lurah juga gitu, apa ilmu hitamnya? Apa Pak? Apa buktinya? Sakit. Buktinya apa Pak Lurah? Yang tegas terus bicara. Ayo, buktinya apa? Buktikan. Kalau saya yang berbuat. Ngomong Pak. Ayo. Ngomong. Pak, Tahu nggak kalau saya. mungkin warga datang ke sini kalau panjenengan nggak ada salah. Lah ya buktinya apa kok langsung tiba-tiba beruduk di sini? Orang zina aja cuma butuh 4 saksi. Ini satu kampung loh Pak datang ke sini. Nggak mungkin sampai. Sudah keterlaluan Pak. Iya udah jelas. Udah. Udah, tambah ngomong aja Pak. Pergi semua, pergi. Gak bisa Pak. Gak Kamu bisa. jangan ikut-ikut, kamu nyolot terus kamu. Bukunya ada nggak? Udah kamu pulang, ayo pulang semua. Pulang. Kalau senggol aku, retak ginjal kau. Udah, pulang semua. Sekarang ini kita mau lanjut. Pak, saya hanya mengingatkan Pak, kalau memang benar yang dituduhkan oleh warga ini, Pak, hati-hati. Kita membasuh muka saja di dalam masjid, itu bukan rumah Allah. Itu aja haram, membasuh muka. Apalagi Anda memakai fasilitas masjid, bahkan uang masjid umat. Maka hati-hati. Saya cuma mengingatkan. Buktinya apa ini sama saya ini? semua bohong, Ini kok Pak, nggak langsung benar. tuduh aja. Nggak ada bukti kan Semua di sini. Salahnya ada buktinya apa warga, enggak? Pak, enggak 1-2 orang yang berkata banyak. Gimana Mas David dah?
Nah ini sampai Pak Lurah mengatakan Gus. Nggak mau ngasih Gus. Mengatakan begitu. Kami hanya pengen diyakinkan dengan Anda memberikan laporan tulisan, Pak. Kita dipojokkan semua. Pengeluarannya apa, pemasukannya dari warga itu. Kamu urusannya apa? Enggak, kita hanya di Sultan nih bos, jangan sembarang saya bos. Kamu, mana bahasa kamu. Udah kamu juga. Takmir mana ini kamu bahasa kenal kan? Enggak kenal kamu. Takmir nggak ada otak. Ayo pulang. kamu. Bilang warga nggak ada otak, ada jelas kan? Udah pulang semua, pulang. Keterlaluan Senggol guru saya jangan. Pulang. Senggol dong. Pulang semua. Urusannya sama saya nanti. Udah pulang. Kok senggol tak ginjal kau? Kenapa kamu? Sari merasa tak ginjal. Setahu saya takmir tuh tahu ilmu agama mana yang benar mana yang salah. Dikasih amanah itu yang benar. Punya agama itu, Pak. Gitu. Nggak punya agama itu takmirnya. Udah pulang. Kami itu apa? Takmir tai. Kita masuk. Kita bicara di luar, di dalam baik-baik. Monggo. Gimana? Pak yang Pak Lurah. Mana Pak Lurah bilang aja. Enggak usah kamu deket-deket sama beliau. Lurah masuk duluan. Orang merugikan seperti itu. Pak Lurah nih aneh pemuda semangat. Perwakilannya pemuda 1-2 orang, terus sama Habib, sama Ustadznya aja. Semua. Kita nunggu di luar aja. Pemuda. Ayo coba negosiasi yang baik, yang berakhlak, yang santun. Ayo Ustadz, ikut negosiasi Ustadz. Intinya data-data itu harus transparan. Pak Lurah, bicara dulu gimana? Jadi loh Mas, Ya. warga demo saya ya mau itu uang takmir itu katanya dibawa Pak siapa? Pak Tamir. Pak Taufir. Pak Rafiq katanya gitu. Saya bingung. Nah itu saya terus ngejak ke sini orang-orang itu. Pak Lurah jangan takut. Berutuk. Gak usah takut Pak Lurah, biasa aja. Bicara yang tegas. Jangan gugup-gugup. Enggak usah takut. Takut itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya dapat laporan, buktinya apa sekarang? Buktinya apa? Minta tolong dibuktikan sekarang. Mohon maaf ya. Kalau memang nggak ada korupsi atau apa, pembukanya ada nggak sekarang? Ibu bisa nggak menunjukkan atau Bapak menunjukkan bukti-bukti pengeluaran, pemasukan? Buat apa? Pembukaannya belum ada. Mungkin besok bisa. Tapi kok besok gimana? Kok dadakan? Tapi intinya itu urusan saya, bukan urusan kalian semua. Bukan urusan kalian semua, ini urusan kami. Ini warga urusan mereka juga. Terus kamu apa, Bu? Dari mana kamu? Bukan warga. Kan udah aku bilang tadi, kau nanya balik-balik kau hafal nggak aku bilang tadi? Makanya orang ngomong itu dipahami, didengerin, dicermati. Kamu jangan ikut-ikut, udah di luar aja Nah, kamu. Gini Pak Tamir dan Sekali ini ya, saya tengah ini saya nggak mau keras-keras di sini. Ya. Saya ini anggota remas di kampung saya. Saya tahu bagaimana struktur kemasjidan, saya tahu. Jadi setiap hari Jumat, khutbah Jumat itu pasti diumumkan. Di papan ditulis atau diumumkan. Pasti. Dana masuk dan dari mana, pengeluaran dari mana nih? Contoh masjid lagi pembangunan itu pasti ada pengeluaran. Itu pasti tertera dan dibacakan sama takmir. Itu satu, ya. Yang kedua, kalau ada dana masuk pasti ada pembukuannya. Dari si fulan itu pasti ada. Lah, ini lucunya di sini. Ditanya pembukuan kok udah ada, besok pasti ada pembukuan. Nah, gimana maksudnya? Gitu udah, kamu jangan ikut campur. Kita sama warga. Oh. Kamu orang mana? Saya orang Malang, Pak. Nanti aja, nanti sama-sama. Oh, saya sama warga yang ya warga takut katanya. Udah, kamu jangan ikut. Saya harus ikut Pak, ini masalahnya. Bos, kayaknya puasa. Kamu apa sih tadi? Ada warga kok punya puasa lah. Sebentar Pak, yang Bapak tugas ini di mana? Maksudnya? Tugas di mana? Tugas apa itu? Masjid kan? Iya. Masjid punya siapa? Punya umat Islam semua. Iya. Termasuk kita ini boleh nanya kepada Anda, bukan nanya warga Anda. Betul itu. Iya. Kita sebagai umat Islam berhak bertanya. Nih. Ngaku aja. Oh, atau ibu ngaku aja ya Bu ya. Ini kalau misalnya belum ada pembukuannya, sekarang bentuk bendanya gimana? Maksudnya? Kan belum ada pembukuannya. Harusnya
masih ada dong ininya. Berbentuk Harus masih uangnya ada, masih ada. Uangnya masih ada. Masih ada. Masih Pak. Masih. Nah, tunjukkan mana? sekarang. Enggak apa-apa wes. Biar kita tanya warga. Anda sebagai warga ya, pernah nggak dengar di pembicaraan khutbah Jumat mengumumkan uang sekian, pengeluaran sekian, pemakaian sekian? Sama sekali. Ini masalah lagi. Bapak cuma juga senang Bapak udah dikasih wewenang beranggapan saya punya kuasa gitu. Udah. Ya. Urusan saya nanti. Kamu nggak bisa ikut-ikut. Gimana? Jangan ikut-ikut. Umat Islam kok ikut-ikut gimana? Orang mana? Tentang Bapak punya jabatan, saya punya kuasa. Merugikan orang lain terus saya punya kuasa. Menganggap ini budak-budak gitu. Ya, menganggap kacang-kacang warga di sini. Kamu itu loh, dari mana ikut-ikut ini? Kan sudah saya bilang berkali-kali Pak, kita ini umat Islam berhak bertanya. Baik Allah yang Anda kerjakan itu. Itu tanggung jawab, punya kuasa jangan sok berkuasa. Saya punya ini, jabatan saya berkuasa. Ini pemuda, jangan anggap kacung, jangan Kalau anggap Bapak pembantu. kerjanya di perkantoran, kita nggak urusan ini di Bait Allah. Jadi umat Islam semua boleh bertanya. Ayo bingung kan? Dan aku aja kalau salah. Girong menyempor Masyarakat ya, bukan uang orang kampung. Masjid. Gimana Bu? Kita kan warga. Nah, Berhak ikut campur ya. nah itu Pak. Kita pun boleh Bu, sebab Bait Allah yang dia pegang, bukan perkantoran. Ya, soalnya itu. Kalau kerja di kantor PT, urusan mereka sama bosnya. Ini urusan rumah Allah. Nah, lebih Pak. Bingung. Ya, bingung. Salah. Nggak ada uang, nggak Terlalu ada, dipojokkan nggak ini ada. Bukan di pojokan, kita menanyakan. Nah, ini urusan sesuai saya. lapor. Kalian terlalu memojokkan kita. Nah, ini urusan saya. Kalian kan nggak mau nggak tahu apa-apa. Udah jelas-jelas warga ngomong kok. Udah, ini urusan saya. Nanti saya yang bertanggung jawab. Kalau saya berbuat, ini Ya warga takut Pak. Ya, Orang jelas. setiap menggunjing nggak ada kamu kesini. Gini. Ngomong buktinya aja. Warga itu pasti takut. Setiap menggunjing ada yang sakit, ada yang meninggal. Itu gimana Mas? Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Lurah. Nuduh saya. Loh, bukan itu warga yang bilang. Pak Lurah Apa buktinya itu? Kemarin Pak harusnya kita yang nanya, kami yang Tanya Masnya ini. Buktinya Mana? kalau jenengan- Kalau ada yang sakit itu berarti kan nuduh kita. Enggak, yang tadi loh masalah Pemuda perwakilan. ngomong. Gimana, Mas? Pemuda. Masa tiap ada warga yang habis ngomong kejelekan Pak Tamir ini langsung besoknya sakit. Nah, itu udah bukti Pak. Bukti dari mana? Ya, kalau dari sakit sini. dua orang ya masuk Tahu. akal. Enggak saya bikin Pak Lurah tadi ngomong apa? Ada hitam-hitam Pak Lurah apa? juga gitu. Oh, ilmu hitam. Hmm. Kemungkinan punya ilmu hitam, saya bilang gitu. Itu pasti Pak, jangan mungkin. Iya. Pasti. Itu pasti. Pastinya dari mana? Ini dia bilang. Tahu kalau saya yang berbuat. Tetangganya mereka. Tahu kalau saya. Lihat Aku mereka aja. bilang. Banyak nih warga bukan satu, puluhan di sini. Nah, enggak. Kita ngaku saja Pak kalau pakai ilmu hitam Pak. Nah, gitu. Gimana? Sudah selesai Pak belum? Ngotot belum. Menghalang. Tetap apa? Guru musir gitu. Iyalah musir apa maksudnya? Itu nanya dari mana ulang-ulang pirang kali dari mana. Jelas-jelas pemuda di sini ngumpul. Dan mana laporannya gitu loh. Tapi kan kita kan nggak berbuat, saya nggak berbuat ini. Ini lewas ngaku aja wes. Loh, ngaku dari mana Pak Lurah? Pak Lurah tidak gitu ngompor-ngompori saja. Pak Lurah itu sebenarnya harus Saya kan dari warga. Ngaku Pak, ngaku Pak. ngaku apa meneng sampai lagi. Ngaku Pak, ngaku Pak. Ayo Pak, udah Pak, aku aja Pak. Ngaku dari mana loh Pak? Warga. Saya juga nggak pernah berbuat. Ngaku aja Pak Lurah terus maunya apa Pak Lurah ini? Udah suruh ngaku. Pak Lurah ngotot saja. Saya tidak berbuat Pak Lurah. Ya sudah ngaku aja Pak. Ngaku aja Pak. Ngaku aja Pak. Tidak. Ya, cuma Ngaku aja, udah Pak. ngaku. Banyak sini warga ini seperti. Ngaku aja Pak. Ini pemuda Udah, gimana? Untuk Dan ngaku aja Pak ini sudah ada barang buktinya. cuma aneh pemuda. Baru bukti dia kemarin ngomong gitu ya, ngomong. Ya. Kamu. Kok cuma aneh. Hah? Udah gini lah Pak. Bapak itu udah jelas merugikan. Ya Pak Lurah ya ngotot aja, Ya. nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya tak suruh ngaku, gak ngaku Apa kamu Pak Lurah? Kamu kan harusnya melindungi warga, kok malah memprovokasi?
Ya cepatnya aku biar beres gitu loh, Pak. Ada aku aja. Aku ini aja lah. Udah orang nggak usah takut. Ngapa lagi gini deketin? Aku aja. Udah Bapak, kamu jangan banyak ngomong. Aduh. Langsung jam kamu. Kenapa lagi? Aduh. Astagfirullahaladzim. Tanggung jawab. Apa ini bukti ilmu hitam ini udah. Ini ilmu hitam ini kan gunakan kan? Ketemu Pak ini apa? Ilmu hitam mana? Ini kalau bisa kayak gini kamu. Kamu juga mau ikut-ikutan? Ayo. apa ini udah bukti. Coba lihat. Allah, ini udah apa tuh? Apa ini? Hitam. Gini kan? Ini. Astagfirullahaladzim. Sini, tunggu kita sini coba kita cek sini. Allah. Astagfirullahaladzim. Ah, sudah pink ya, ini ilmu hitam ya. Ini kan. Rasain kamu. Kalau jadi gimana nih? Ingat satu hal ya Pak. Ingat satu hal. Apapun yang kamu lakukan saat ini, walaupun mereka diam, suatu hari nanti Allah akan membalas semuanya. Allah tidak akan pernah diam. Apapun yang kamu lakukan, Allah akan balas jauh lebih pedih yang kamu lakukan saat ini. Ingat pesan saya, ya, lebih baik kau bertobat. Hati-hati yang tadi disampaikan oleh Bang Radit ini bisa jadi kenyataan. Hati-hati Pak Tamir. Kami memang diam tidak membalas saat ini. Tapi kalau sudah Allah yang turun tangan, maka Anda akan celaka, maka Anda akan binasa, maka Anda akan hancur. Kalau balasan kita manusia nggak seberapa, tapi kalau sudah Allah yang turun tangan, yang mengadili, maka Anda akan rusak, penderitaan Anda luar biasa. Ayo kita pulang aja. Saya nggak peduli. Kamu biar tahu rasa ini. Oh ya udah. Bawa pulang semua, bawa pulang. Ingat baik-baik. Nggak peduli saya, nggak peduli. Allah akan balas semua perbuatan kamu. Saya nggak peduli. Iya. Langsung kontan berarti ya? Langsung dibayar kontan. Saya nggak peduli. Udah bawa pulang. Udah bawa pulang. Kau akan dibayar oleh Allah. Berarti kita nggak usah membalas. Udah bawa pulang semua. Nggak usah balas ya? Iya. Allah yang akan membalas, kata Bang Radit. Sebenarnya kalau kita sudah komandokan sampai sebenarnya mudah untuk diratakan, Mbak. Udah bawa pulang semua, pulang. Udah pulang semua, pulang. Kita obati dulu. Bapak mudah. Udah. Bisa jalan kan? Ayo bisa kalau orang masih bisa. Ini yang bisa kalau Pak Lurah. Aduh. Enggak usah, bisa jalan Pak. Udah, aku bisa jalan. Kamu usah dikit sama dia, Pak. Enggak usah takut. Apa kau? Tengok kau. Pak, ini kalau gua. Kau usah dikit sama dia, Pak. Untuk bisa jalan satu ini, Pak. Kita obati dulu.